Dia berdiri di panggung yang sama dengan para elit global, menjual mimpi besar Prabowonomics tentang investasi kualitas manusia, tentang kedaulatan pangan dan energi, dan tentang Indonesia sebagai essential nation. Dia berkata, kita bukan lagi pemasok bahan mentah, tetapi mitra sejati. Dia katakan dana kekayaan negara kita dan antara akan membuat kita setara dengan mereka. Bahasa pasar sangat menarik, dan pasar membeli itu. Tapi pertanyaannya, apa benar kita sedang membangun fondasi yang sekedar menjual menara di awan yang dibiayai oleh hutang dan retorika? Mari kita bahas. Pertama, soal Prabowonomics itu sendiri, apa ini konsep baru atau sekedar pengemasan ulang yang glamor dari program lama? Hilirisasi, MBG, reformasi BUMN, semua sudah ada. Sekarang dicat ulang dengan label baru dan dijual ke dunia seolah-olah ini revolusi. Ini bukan visi yang salah, tapi beresiko menjadi simulakra ketika gambaran yang lebih menarik daripada realitasnya. Kedua, soal uang. Narasinya megah, makan bergizi gratis untuk 82 juta anak, digitalisasi 1 juta kelas, bahkan kedaulatan energi. Tapi dari mana dananya? RAPBN 2026 sudah ketat. Apakah ini akan membebani utang yang sudah besar? Apakah Danantara akan jadi dewa penyelamat yang ajaib? Atau jangan-jangan di balik janji kemandirian ini kita justru menggadaikan kedaulatan masa depan kita ke pasar obligasi global untuk membayar janji hari ini? Jika itu terjadi, maka konsepsi ini bukan kedaulatan, tetapi ilusi finansial. Ketiga, narasi bangsa yang esensial. Negara yang sangat penting, itu berbahaya jika kosong. Kita bilang penting dalam transisi energi, tetapi saat yang sama kita mengancam perang dagang dengan Amerika Serikat, pasar ekspor terbesar kita. Bagaimana mungkin menjamin stabilitas jika kita sendiri membuat gelombang ketidakpastian yang besar? Klausul pajak impor yang mengancam itu bukan diplomasi, tetapi itu adalah bagian dari keberanian mengambil risiko tinggi yang bisa menghancurkan ekspor kita. Kedaulatan sejati butuh kepandaian navigasi, bukan sekedar keberanian konfrontasi. Keempat, yang paling mendasar jarak antara panggung Davos pada momen Road of Peace kemarin dan jalanan di Jakarta, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Kita bicara bahasa elit global di Swiss, tapi apakah bahasa itu dipahami oleh nelayan yang mencari subsidi solar atau oleh ibu yang antri di puskesmas? Dan juga guru-guru di daerah terpencil yang meringkih akibat honor yang jauh dari kata layak. Ada risiko efek Davos, pemerintah sibuk memenuhi ekspektasi investor global sehingga lupa bahwa legitimasi terakhirnya berasal dari rakyatnya sendiri, bukan dari tepuk tangan di ballroom. Jadi apa yang sebenarnya kita lihat? Sebuah komodifikasi kedaulatan. Kedaulatan kita dijual sebagai produk narasi untuk menarik investasi dan pujian. Karena sejatinya yang kita perjuangkan adalah birokrasi yang bersih, sistem hukum yang adil, dan koordinasi kebijakan yang solid. Saya tidak meragukan niat baik, tapi antara Davos dan desa terbentang jurang implementasi yang panjang. Keberhasilan sesungguhnya bukan diukur oleh decak kagum para pecinta kekuasaan, tetapi oleh turunnya harga tempe di warung, oleh kepastian nelayan menjual hasil tangkapan, dan oleh anak-anak yang tak hanya dapat makan bergizi, tetapi juga pendidikan berkualitas untuk memimpin industri hilirisasi yang kita banggakan. Pidato di Davos itu baru babak pertama. Babak berikutnya yang lebih sulit adalah memastikan setiap kata yang mengudara di pegunungan Alpen itu menjadi air dan roti bagi 280 juta jiwa di Nusantara. Jangan sampai Prabowonomics hanya menjadi monumen retorika yang indah, sementara fondasi ekonomi kita retak oleh utang dan korupsi yang gila-gilaan, yang pada akhirnya melebarkan jurang kesenjangan dan ketidakadilan.